ini ada yang mencalonkan katanya dari P3 namanya Pak Yadi Suryadi, Pak Yadi gitu kan. Cerita ke Pak, ya kan? Cerita ke saya gitu ya. Ya mungkin di fotonya agak ganteng atau memang aslinya ganteng begitu kan. Maksudnya itu biar dibawa aja. Biar dibawa kelihatan di tas gede kayak baju yang baru, padahal baju sarung ditilepan gitu bahasa Sunda nama. Udah dimasuk masjid. Teman-teman remaja masjid dan teman-teman tidak tahu. Nah, kerjaan sampai hari ini yang rutin itu tiap habis sholat subuh ngepel di madrasah gitu. Ada orang lewat gitu. Katanya mau ngasih ongkos haji, daripada saudaranya banyak udah aja dikepayadikan gitu. Makanya saya sering dipakai apa yang disampaikan oleh Gus Hasan ya. Dalam kehidupan itu kita akan bermuara kepada dua samudra. Satu samudra sabar, yang kedua syukur. Akulah para pencarimu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di program kesayangan kita semua, Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Pada episode kali ini, di samping saya telah hadir sosok inspiratif, orang yang banyak sekali karyanya ya di masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Beliau ini bahkan telah menyelesaikan studi S3-nya, jadi beliau telah bergelar doktor. Mari kita sambut Bapak Dr. Haji Yadi Suryadi MM. Pak Haji, kumaha bang Pak Haji? Alhamdulillah, Mas Agung sehat-sehat sama. Alhamdulillah. Nah, Pak Haji ini merupakan salah satu calon legislatif Kota Bandung Dapil 4 yang mana akan mengikuti kontestasi politik di Pileg 2024 ini di Partai Persatuan Pembangunan. Pak Haji, bagaimana Pak Haji ini persiapan Pak Haji terkait pencalonan legislatif ini? Bagaimana? Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih nih ke Mas Agung ini sudah kita ngobrol-ngobrol ngopi lah gitu kan sambil rileks. Tentunya sama saja lah dengan teman-teman yang lain, kita mulai persiapan sampai saat ini kita udah berusaha semaksimal mungkin kita bersilaturahmi dengan masyarakat dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita mengenalkan visi misi partai itu sendiri. Dan kebetulan saya di Partai Persatuan Pembangunan lebih gampang dan lebih mudah mengenalkan kepada masyarakat karena logonya, gambarnya gambar Ka'bah begitu. Oh iya, betul. Jadi mensosialisasikannya itu ya gampang sekali lah gitu. Yang berikutnya, Partai Persatuan Pembangunan itu kan salah satu di antara sekian banyak yang memiliki historis tersendiri kan ya. Historis panjang ya Pak. Historis panjang begitu. Ketika dulu waktu zaman Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan itu hanya ada 3 partai itu kan. Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan PDI waktu itu. Betul. Dan alhamdulillah eksistensi Partai Persatuan Pembangunan sampai hari ini masih ada perwakilan di parlemen. Betul. Itu, dan tentunya sosialisasi Pak Yadi di sini di Dapil 4 dan kebetulan dapat nomor 1 juga kan. Nomor 1 di Dapil 4? Nomor 1 di Dapil 4 gitu kan ya. Meliputi daerah mana saja Dapil 4 itu? Dapil 4 itu dari Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, terus lagi Panjilekan, Gede Bage, Cinambo, dan satu lagi Gede Bage udah tadi ya? Udah Gede Bage, Panjilekan, dan Cinambo. Berapa Jadi, kecamatan? 6 kecamatan. Oke. Banyak sekali. Lumayan luas lah. Kursi yang diperebutkan di Dapil ini berapa? 7. Oke, berarti setiap partai itu mendaftarkan 7 caleg ya? 7 caleg ya. 7 ya? 6 kecamatan tapi jatahnya cuma 7? Cuma 7. Oke. Nah, peta
persaingan di dapil ini bagaimana nih menurut Pak Haji? Ya tentunya yang pertama partai-partai yang sudah punya kursi tentunya ya, partai-partai yang sudah ada perwakilan setidak-tidaknya yang di Kota Bandung lah begitu, karena mereka tinggal mengoptimalkan, dan P3 ini untuk dapil 4 ini belum ada perwakilan. Karena kemarin itu ada juga dulu kan ini dapil 5 ya. Dapil 5 ketika sebelum ada pemekaran. Sebelum ada pemekaran. Nah, setelahnya ada pemekaran, jadi ini jadi dapil 4. Nah, dulu ada perwakilan Pak Haji Yusuf yang sekarang itu jadi dapil 3, dan beliau sekarang Pak Haji Yusuf untuk caleg dari P3 untuk provinsi. Oh, beliau naik. Nah, beliau naik. Ya, mudah-mudahan dengan limpahan suara beliau yang tadinya ke beliau kan Cinamo dan Panjilekan kan suara beliau begitu kan. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah ya itu karena beliau sudah memelihara begitu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepercayaan kepada saya begitu kan. Apalagi sih kalau melihat track record dari Pak Haji kan di daerah juga sudah membuat karya yang begitu banyak ya, di daerah dengan ada pendidikan anak usia dini, madrasah diniyah, kemudian Pak Haji juga sebagai pengurus masjid. Ini kan relevan lah dengan partai yang Pak Haji sekarang ikuti ya, PPP yang berlambang Ka'bah ya, dengan konstituen berarti kan yang berbasiskan Islam. Tapi kira-kira Pak Haji bisa masuk tidak ke pemilih yang non-Muslim nih? Sebetulnya kalau berbicara tentang partai Islam itu bukan hanya sekedar untuk orang Muslim saja sih sebetulnya ya. Apapun mau partai Islam, mau sosialis ataupun mau nasionalis kan tetap kita asasnya Pancasila kan ya. Ya, kecuali ada juga partai P3 itu kan asasnya Islam, tetapi kan Islam koridornya itu tidak lepas daripada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu sendiri. Saya optimis karena ada kawan-kawan juga yang non Muslim begitu, sering ngobrol baik dan seterusnya lah begitu. Jadi mereka pun juga sudah dewasa lah. Sudah dewasa, apalagi Pak Yadi kan dekat dengan kita nih, jangan yang jauh-jauh, udah aja yang dekat katakan gitu. Daripada yang jauh, kalau yang dekat kalau ada apa-apa gampang lah, rumahnya tinggal digembok katanya kan. Iya betul. Oke. Nah ini Pak Yusuf waktu itu suaranya berapa tuh ketika beliau jadi ya mewakili PPP di DPRD Kota Bandung pada saat itu? Kalau nggak salah di 4.000 kurang lah. 4.000. Nah ini target Pak Haji sekarang berapa? Ya memang sekarang ini ya kurang lebih sama lah, setidak-tidaknya kita dapat ya, idealnya memang untuk di atas 1 kursi lah kan ya. Gitu 1 kursi ya kurang lebih 20.000 kan. Tetapi yang 20.000 itu tentunya akumulasi dari caleg yang 7 plus suara partai kan begitu, suara siapa yang suara yang terbanyak kan begitu. Nah bagi kami di Partai Persatuan Pembangunan, alhamdulillah di antara kita ini siapapun yang jadi, yang penting dalam satu bingkai Partai Persatuan Pembangunan. Jadi justru kita bagi-bagi wilayah gitu. Nah, yang namanya jadi kan sudah ada guratan tangan Mas Agus. Iya betul. Gitu kan. Betul. Siapa yang jadi, tapi kita itu sama-sama untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan di Kota Bandung. Dan alhamdulillah kalau Mas Agung di sini nih dari depan bebas sampai ke Masjid At-Taubah kan ya. Itu sekarang itu agak cukup ramai juga itu bendera. Iya betul. Gitu tadi saya lihat juga itu alat peraga kampanye luar biasa. Alat peraga kampanye itu alhamdulillah banyak. Kalau dulu ya sepi-sepi lah. Kalau sekarang alhamdulillah gitu. Khususnya di Kelurahan Sekejati. Oke. Nah kemudian sebenarnya mimpi besar apa sih yang membawa Pak Haji ingin maju ya menjadi calon legislatif? Pertama sebetulnya menjadi legislatif itu merupakan bagian daripada perjuangan. Bisa dikatakan kalau bahasa agama itu jihad konstitusi lah begitu. Ya kan? Jihad konstitusi. Kenapa? Ya karena
apa ya? Jangankan nanti setelah jadian, kita sosialisasi di masyarakat sekarang itu memang tantangan dan rintangannya itu ya cukup besar. Perlu ada kesabaran begitu. Makanya sering kita dengar daripada main di luar ada mengira-ngira A, B, C, yuk kita masuk ke dalam begitu kan. Betul. Nah, bagi orang yang belum pernah masuk ke dalam itu rasanya melihat perjuangan legislatif itu ya mungkin bisa saja orang menganggapnya biasa atau apa, tapi setelahnya saya mencoba gitu, oh iya, perjuangan kawan-kawan yang sudah lama di legislatif dari mulai awal perjuangan gitu kan, ikhtiar begitu kan, sampai jadinya itu ya perlu adanya kesabaran, adanya ketabahan, dan memang harus ulet lah. Dan memang kalau istilah guru di pesantren, kalau santrinya kiai udah jelas orang-orang yang mau belajar ngaji kan, begitu. Betul. Kalau di partai kan santrinya macam-macam Jan. Tapi kan semuanya pun juga sama. Bagaimana dalam rangka mengajak seseorang kesadaran untuk membangun nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran. Karena apapun juga berbicara tentang politik itu adalah sesuatu yang harus begitu. Ya kita bisa santai sama Mas Agung di sini kita ngopi, ini karena kehadiran politik. Betul. Produk politik. Produk politik kan. Betul. Gitu. Betul. Kalau terjadi kayak di Palestina, coba mau ngopi begini gimana kan gitu kan? Iya kan? Betul. Sulit juga. Sulit juga. Makanya ketika melihat kawan-kawan sudah berjuang gitu di parlemen sampai mampu menjaga NKRI sampai sekarang ini, itu sangat-sangat luar biasa mereka itu untuk berbuat dan berkarya. Adapun ada kekurangan-kekurangan lah, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Betul. Iya kan? Betul. Nah, pasti saja orang tuh misalnya Mas Agung cocok dengan saya. Kalau yang lain kan belum tentu. Ya, ya karena sudut pandang yang berbeda bisa terjadi interpretasi yang berbeda begitu. Itulah memang dinamika dalam kehidupan begitu. Jadi saya mengapresiasi kepada kawan-kawan yang bergelut berdakwah di bidang ini, ya tentunya ini harus dihadapi dengan kesabaran, dengan keuletan gitu. Ya macam-macam lah. Nah, jangankan sudah jadi, sebelumnya pun juga kita silaturahmi, tidak mengenal lah kadang-kadang gitu. Malam-malam Pak Yade, ini ada tamu. Oh iya, ya ini kadang-kadang oh iya. Tidak boleh ada istilah, aduh ngantuk begitu. Kalau udah ngantuk ya ditinggalkan umat begitu. Iya, makanya ulama-ulama dulu kenapa itu berhasil membina umatnya itu tidak ada istilah lelah, tidak ada istilah ngantuk. Makanya rumah-rumah para ulama terdahulu, para pejuang 24 jam terbuka. Berbicara konsultasi hukum ada di situ, berbicara keadilan ada di situ, berbicara tentang pendidikan ada di situ. Ya tentunya kita kan karena keterbatasan tidak bisa seperti mereka kan begitu kan ya. Nah kita bagi-bagi tugas lah begitu. Beda zaman juga kan. Nah beda zaman juga begitu. Nah ini saya menarik nih ya. Pak Haji ini kan namanya itu Iyad Suryadi. Iya. Tapi terkenal di masyarakat itu Pak Yadi. Iya. Ini bagaimana ini cara memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Pak Yadi itu Pak Iyad. Iya. Pak Yadi itu Pak Yadi. Ini kan menjadi sebuah problem. Ya memang betul. Ini Mas Agung ini kan. Ketika saya bersilaturahmi gitu kan, ini ada satu kejadian unik juga. Ya gimana coba? Habis sholat khutbah Jumat begitu, ya ngobrol-ngobrol gitu. Ini ada yang mencalonkan katanya dari P3 namanya Pak Yadi Suryadi, jangan Pak Yadi gitu kan. Cerita ke Pak, ya kan? Cerita ke saya gitu ya. Ya mungkin di fotonya agak ganteng atau memang aslinya ganteng begitu kan. Itu kayaknya editan Photoshop gitu. Tapi saya sebetulnya nggak diedit gitu, tapi kayaknya namanya Yad Suryadi, tapi mirip Pak Yadi katanya. Nah, baru saya mengenalkan itu memang sebutan saya di masyarakat, apalagi di Margahayu, di masjid ke masjid itu namanya kan Pak Yadi kan gitu, dibalikin. Tapi tidak merubah kan hurufnya 4. Betul. Yad Suryadi dibalikin jantan Yadi gitu kan ya. Betul. Biasanya mah biar keren lah, Tegarut kan Yad Suryadi supaya bau-bau Bandung jadi Yadi gitu. Nah itu memperkenalkan itu lumayan juga karena banyak orang yang kenal saya Pak Yadi tapi lihat foto mirip, apakah itu Pak Yadi atau bukan gitu. Itu memang barangkali ini kembaran Pak Yadi bukannya kan gitu. Itu sampai saya juga pengen ketawa, ini ada yang mencalonkan dari P3 katanya gitu. Siapa namanya Pak Yadi Suryadi? Tapi mirip Pak Yadi, ya memang saya Pak. Nah itu betul Pak. Itu kayak kemarin tuh kita ketemu dengan caleg di Kabupaten Bandung. Terkenalnya itu namanya Kang Agan namanya. Ternyata nama aslinya Asep Sudrajat. Jauh sekali itu.
Kalau Pak Iyad kan dari Iyad ke Yadi agak deket lah. Iya, Ini iya. Asep Sudrajat ke Agan jauh banget. Beliau pun sama, effort untuk mengedukasi masyarakat bahwa Asep Sudrajat itu adalah Agan. Iya, iya. Dan memang luar biasa, sekali nyalon suara beliau 3.500. Dan beliau lolos jadi anggota dewan. Meskipun namanya pada saat itu menjadi problem gitu. Iya, Mudah-mudahan ini juga menjadi berkah buat Pak Haji, meskipun nama agak sedikit beda gitu kan, Iya, dari iya. panggilan dan nama asli, tapi ini tidak membuat pemilih kebingungan. Gitu. Iya, mudah-mudahan lah begitu. Itu Mudah-mudahan. ada nggak cerita kisahnya kok kenapa dipanggilnya jadi Yadi? Kenapa dari nama Iyad itu gimana? Itu dulu begini. Dulu kan saya keluar dari SMA ya. Kata orang tua itu harus harus pesantren. Ya. Ternyata saya tidak mau, malum dari SMA pengen dilanjutin kan ya. Betul. Langsung saya masuk pesantren. Nah, kata Pak Kiai, namanya siapa? Yad Suryadi. Udah aja lah biar gampang nyebutnya Yadi aja lah. Oh, dari Pak Kiai. Itu biar gampang. Oke. Dan mudah-mudahan barokah kan gitu. Akhirnya saya sampai guru saya sendiri di Margahayu waktu itu Buya Salimuddin, nggak tahu nama saya asli, padahal malam di situ namanya begitu. Pak mau silaturahmi dengan Pak Yad Suryadi. Oh, di sini nggak ada nama Pak Yad Suryadi. Ya gitu. Padahal Yad Suryadi ya saya kan begitu. Betul, Sampai Buya Salimuddin waktu itu ada yang nanya Yad Suryadi, tapi kan di sini nggak ada. Wah, nanya ke saya. Wah, saya diam aja kan waktu itu. Terus lagi ada kasus yang lucu. Coba gimana? Kasus yang lucu begini. Pertama ada orang yang datang ke rumah. Ya maklum lah, dulu awal-awal berkeluarga ya. Kita kadang pinjam itu ini gitu. Yeah. Ada cicilan motor 2 bulan belum dicicil Mas Agung waktu itu. Iya. Iya, datang ke rumah kan. Awal-awal nikah. Ya? Awal-awal nikah biasalah gitu ya. Datang ke rumah, pas udah gitu, Pak mau kemana gitu. Oh ini Pak, mau nanya Pak, ada di sini ada Pak Yad Suryadi. Makanya saya begini, coba aja lah tanya sama tetangga. Nanya ke? Nanya ke saya. Pas ternyata nanya di tetangga itu, Bu, alamatnya di sini, rumahnya di sini, namanya Pak Yad Suryadi. Kata tetangga nggak ada Pak Yad Suryadi, yang ada juga Pak Yadi. Nah, gitu. Nah, padahal rumah saya itu ya rumah saya Yad Suryadi, tapi tetangga semuanya namanya taunya Yadi. Itu satu. Itu agak beruntung waktu itu. Keuntungan ya. Keuntungan. Tapi di sisi lain ada kerugian lagi. Mas Agung cerita kedua kalinya. Coba yang gimana? Saya pesan motor, kan? Udah begitu dianterin ke rumah. Saya udah nunggu-nunggu di rumah. Tahu-tahu yang dari dealer itu balik lagi nelpon. Pak Yad, saya tadi udah ke alamat Bapak tapi gak ketemu katanya gitu. Orang nggak ada nama Pak Yad Suryadi. Udah di mana? Nah, di situ kan ada ada tenda namanya Begenit. Oh, iya. Sudah di Begenit Pak. Tadi itu saya pulang lagi karena nggak ada namanya Pak Yad Suryadi gitu. Iya. Ya, terus gimana Pak? Ya di mana sebetulnya alamatnya? Ya yang tadi itu gitu. Saya tadi juga nggak ada gitu. Nah, yang namanya Pak Yadi itu saya Yad Suryadi Pak. Gitu. Jadi yang di sisi lain ada yang nagih agak beruntung gitu kan. Satu sisi motor balik lagi di sisi lain gitu. Nah itu Pak Agung, itu jadi ada cerita-cerita unik lah dari dari nama itu. Tapi itu silsilahnya itu dulu. Dari Pak Kiai. Dari Pak Kiai waktu itu dulu saya pesantren. Oke. Nah, ini kalau saya lihat ya, Pak Haji ya, ini kan Pak Haji itu di Dapil 4 tuh kalau satu partai ada 7 calon. Katakanlah partai politik sekarang ada 18 mungkin ya. Berarti kan akan ada jumlah sekitar 126 calon. Ya, kurang lebih lah. Nah, Gitu. kursi 7 nih. Berarti akan ada 119 caleg yang gagal. Ya. Ini menurut Pak Haji ini disebutnya peluang Pak Haji untuk dari 126 7 yang lolos 119 yang gagal ini gimana ini? Kalau saya itu berusaha bahwa saya termasuk dari yang 7 itu. Oke, optimis ya? Optimis. Kalaulah kita bagaimana nanti ya lebih baik dari awal jangan. Iya, betul. Jadi kita maju itu karena kita optimis. Betul. Adapun nanti hasilnya A, B, C kan kita kalau istilah hitung-hitungan matematika kan kita hanya bikin soal 1 tambah 1. Iya. Ya kan? Betul. Urusan 2-nya urusan Tuhan. Gitu kan ya? Betul. Yang penting kita ikhtiar semaksimal mungkin, kita punya perhitungan yang matang dan jiwa optimis begitu kan. Betul. Ya, saya punya keyakinan bahwa ya mudah-mudahan gitu.
Dan walaupun dari jumlah yang banyak, tapi saya termasuk ada di dalamnya yang 7. Yang 7 itu. Itu. Ya mudah-mudahan memang ini kan sebenarnya sudah tertulis di lauh mahfuz ya. Tinggal siapapun yang 7 itu ya. Iya. Tinggal dijemput. Tinggal dijemput aja gitu. Nah cuma berkaitan dengan jemput itu tidak lepas daripada ikhtiar. Betul. Siapa yang paling kenceng ikhtiarnya gitu. Betul. Insya Allah dia akan meraihnya. Nah ini Pak Haji, kita pingin flashback ke belakang. Jadi ini Pak Haji ini asal dari mana sih sebenarnya? Kemudian bagaimana dulu keluarga itu seperti apa kondisinya? Boleh dong diceritakan pada sahabat kopi. Saya dari desanya desa Panyendangan, ya, kampungnya juga unik, kampung Sodongan. Oke. Itu saya dari rumah ke sekolah itu kurang lebih 3 kilo. Dari rumah Ke sekolah SD. SD. 3 kilo, pulang pergi yang kurang 6 kilo. Dan jalan kaki. Dan pakai sendal jepit juga, belum ada, jarang sepatu lah di sana betul. kadang-kadang. Dan lagi alhamdulillah dengan pendidikan orang tua yang begitu hebat. Kalau dulu rasanya tega begitu kan ya. Kalau sekolah siang, pagi ngarit gitu, nyari rumput. Untuk buat apa? Kambing. Buat kambing. Kalau sekolahnya pagi, habis sekolah, sholat, makan, dari rumput lagi. Itu tiap hari lah. Dari mulai kelas 2 sampai kelas 5. Seperti itu terus. Dan perjalanan kita ke sekolah 6 kilo, nyebrang kali pun juga. Ya lumayan lah kalau musim hujan gede gitu kan, besar. Betul. Ya nungguan dulu lah gitu. Itu sampai SD. SMP pun juga kurang lebih ya 3 kiloan juga sama jalan kaki. Dan itu SD, SMP, dan alhamdulillah saya waktu di SMP itu kalaulah bukan kehendak Allah ya. Betul. Itu kayaknya harus keluar SMP karena saya pernah sakit 1 semester. Apa tuh Pak Haji sakit? Sakit sampai nggak bisa jalan waktu itu. Jenis penyakitnya apa itu? Ya ini ya mohon maaf ya, cerita-cerita orang kampung ada mistisnya begitu. Karena saya berobat ke dokter berapa kali, ya syariatnya nggak sembuh-sembuh, dibawa kepada orang tertentu, ya pulang dan berobat, dari rumahnya bisa jalan gitu. Berarti guna-guna. Konon katanya seperti itu. Padahal saya sesuatu yang tidak percaya itu, di keluarga itu saya yang tidak percaya. Ada hal kayak itu, tapi ya saya sendiri yang kena gitu, Mas aku. Dikasih ujian sama Allah. Dikasih ujian sama Allah, tapi saya teringat kepada guru saya yang namanya Pak Sumandang, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dia menolong sangat luar biasa. Biarlah, yang penting kamu tetap masuk, udah sehat dan cepat sembuh gitu kan. Itu jadi motivasi guru itu sangat luar biasa dan itu doa. Berarti itu kita belajar di rumah atau tidak belajar sama sekali? Itu kadang-kadang kalau belajar ketika kita udah mau agak sembuh, itu teman suka ngajar ini belajar tadi PR-nya ini gitu. Kita kerjain walaupun tidak PR-nya tidak dikumpulkan, tetapi mengikuti pembelajaran. Gitu. Karena supaya tidak tertinggal. Supaya tidak tertinggal. Bahkan pernah UTS-nya itu di rumah gitu. Waktu itu. Dan alhamdulillah tamat dari SMP, ya kita melanjutkan ke SMA. Kalau di dalam keluarga ada 6 bersaudara, yang tamat SMP itu hanya saya sendirian. Adik-adik itu SD kelas 4, kelas 5. Ya udah kebayang lah gitu. Karena dulu masih ada pemikiran perempuan mah gitu ya. Buat apa? Nanti juga kembali ke dapur begitu. Pak Haji itu anak pertama? Anak kedua. Ya, yang satu kakak pesantren kan gitu. Dulu itu waktu di kampung begitu ada anak yang habis sekolah pesantren gitu kan. Ya sampai hari inilah menjadi kebanggaan lah. Betul. Jadi kebanggaan di kampung. Nah, sekolah itu kayaknya kurang respect begitu. Betul. Karena ya ada pemahaman tertentu, orang-orang tertentu. Konservatif lah ya. Ya begitu. Yang sekolah itu di kampung saya dulu kayaknya kurang respon lah gitu sekolah itu. Lebih membanggakan anak yang masuk pesantren gitu. Dan akhirnya hikmahnya kenapa saya itu ingin masuk pesantren? Karena dulu ada mahasiswa yang KKN. Datang ke wilayah itu dan begitu sangat dihormati gitu. Gitu ya, cerita mahasiswa, ada demo, ada apa, seneng gitu kan. Itu salah satunya motivasi. Yang kedua, orang tua juga suka bicara gitu. Karena ada di kampung mana gitu ada orang yang kuliah dan sukses. Jadi cerita jadi motivasi ya. Akhirnya saya mendengarkan, makanya perlu
Orang tua ketika punya anak bercerita tentang orang-orang yang soleh, orang-orang yang sukses. Oke. Walaupun dia belum bisa ngomong sebagaimana mestinya, setidak-tidaknya dia akan merekam. Dan itu yang terasa oleh saya waktu itu, ya kan? Nah, masuk SMA Negeri Cikajang, dulu SMA Cisaruni, kalau sekarang SMA 4 Garut. Berarti jauh ya berarti itu ya? Jauh itu, 40 kiloan dari rumah. Berarti kita apa? Ngekos? Apa? Ngekos di situ. Oh. Nah, ngekos tetapi di kos sebentar, tapi ada masjid Oh, yang jadi kosong jadi marbot ya masjid. jadi marbot masjid. Nah, dan setelah dari SMA, alhamdulillah kata orang tua harus masuk pesantren, dan akhirnya kita masuk pesantren 3 tahun. Oke. Baru ikut ke Bandung dengan kebetulan ketemu dengan guru saya yang hebat juga. Oke. Itu Buya Salimuddin Ali Rahman MH. Oke. Seperti itu Pak Haji ya, luar biasa. Pak Haji, kita ngopi dulu nih. Oh, iya, ini kan kebetulan kita itu programnya ngopi Pak Haji ini. Ngobrol Alhamdulillah. penuh inspirasi. Inspirasi. Nah, ini kopinya itu kita disponsori oleh A Lot of Coffee Al-Fathu. Al-Fathu artinya apa? Al-Fathu itu nama masjid di Kabupaten Bandung. Oh, iya, Masjid iya, besar iya. itu ada kafe namanya A Lot of Coffee. Pemiliknya Kang Haji Andris dan menyponsori salah satunya menyponsori kopi ini, program kopi ini. Dicoba, Alhamdulillah. Pak Haji, Coba bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak. Mantap ya? Mantap lah. Beda ya dengan biasanya ya? Beda ini. Kayaknya harus sering-sering ini Mas Agung nih. Siap. Selain itu juga kami juga disupport Pak Haji oleh Taruna Beton, kemudian oleh Jaket Keren dan juga oleh Harmonis Komputer. Oh iya. Program ini. Banyak juga ini. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu Pak Haji dari SMA ke Bandung, ya. Kemudian pada saat itu ke Bandung itu dalam rangka kuliah, apa pesantren dulu? Awalnya itu dulu kan saya inginnya kuliah. Oke. Pesantren. Selama pesantren tetap punya cita-cita mau Ingin kuliah. Dan di Bandung itu berangkatlah dari kampung. Betul. Mau kemana? Mau ke Bandung. Saya ingat waktu itu dikasih uang 70 ribuan. 70.000 tuh kalau sekarang berapa tuh? Ya, mungkin 700-an lah ya. 700.000 ya? Oke. Nah, 70 ribu, uang pendaftaran di Uninus pun juga 30 ribu waktu itu. Nah, setelah itu saya diam di masjid Al-Ihwan. Al-Ihwan itu di mana, Pak? Al-Ihwan itu di Blok B2 dekat Kelurahan Sekejati. Dan yang punya DKM itu Buya Salimuddin Ali Rahman MA. Itu dekan itu. Yang menjadi pendiri Fakultas Agama Islam. Adanya Fakultas Agama Islam di Uninus itu sebetulnya ya beliau lah sebagai pendirinya itu Buya Salimuddin Ali Rahman MA. Termasuk di dalamnya Pak Aan, almarhum Pak Hanafi, begitu Ibu Ella, termasuk Pak Hotib lah di dalamnya. Nah itu Pak Haji bisa direkomendasikan diam di masjid itu atas rekomendasi siapa? Berangkat dari Bandung itu dari Garut ya ke Bandung itu dari Bumbulang saya berangkat jam 1. Itu kan dulu dari Bumbulang ke Garut pun juga lama kan ya? Iya betul. Akses jalan masih kurang bagus. Dari Garut ke Bandung pun juga waktu itu ongkos baru Rp500. Oh masih murah. Masih murah. Kebetulan mau kemana? Mau ke Bandung. Yang tahunya Margahayu Raya. Oh orang-orang elap itu? Sayanya yang tahunya tuh Margahayu Raya, bukan Margahayu. Makanya di Garut nyarilah mobil yang jurusan yang lewat Soekarno Hatta. Nah itu Pak Haji tahu Margahayu Raya dari mana? Karena di sini ada saudara dulu, tapi belum pernah main gitu. Oke. Belum pernah main. Nah karena tidak tahu, malam-malam itu jam 1 mobil langsung ke Kebon Kelapa. Saya turun di Kebon Kelapa, ceritanya mau kemana deh? Orang lain udah pada turun, mau ke Margahayu Raya. Aduh katanya kelewat. Hafal nggak hafal. Akhirnya jam berapa ya, jam 2 ada mobil yang mau ke Garut kan. Saya ikut lagi diturunkan di Margahayu. Nah dari Margahayu ke sini saya nggak jelas tuh jam mau kemana. Tahu-tahu ketemulah Masjid Al-Ihwan, ceritanya begitu. Akhirnya saya sholat subuh di Masjid Al-Ihwan, ketemu dengan yaitu Buya Salimuddin. Kamu dari mana? Saya dari Garut. Mau apa ke sini gitu. Ya pertamanya begini, ingin main aja lah kan gitu. Oh kalau Anda tujuan ke sini mau main itu bukan orang kata dia. Kalau orang itu jelas tujuannya. Gitu. Kata beliau. Ya inginnya kuliah, Pak gitu. Dulu belum dipanggil Buya, pengennya kuliah tapi saya nggak punya uang.
Kata beliau itu begini, ya kamunya miskin, tapi kan Tuhannya kaya. Masya Allah. Orang kaya pun juga kan Tuhannya sama. Anda jangan merendahkan Tuhan. Anda udah kaya, udah kasih mata, hidung, semua lengkap. Mereka pun juga sama. Lahir nggak punya apa-apa, kata beliau. Anda orang miskin, kata Anda. Sebetulnya kamu itu orang kaya. Diberikan kesempurnaan oleh Tuhan. Asal mau kuliah, kamu punya uang berapa? Gitu. Saya bawa 70.000 gitu. Ya udahlah, yang 30.000-nya. Nah, akhirnya sama dia dibawa ke fakultas. Akhirnya yang 30.000 juga diambil lagi sama saya yang 15.000. Nggak apa-apa dari saya. Itu jasanya Pak Salimuddin itu sangat luar biasa. Itu pada saat itu sudah fakultas agama Islam atau Usuluddin. Masih fakultas Usuluddin. Tahun 95 kalau tidak salah, karena mahasiswanya sedikit diganti jadi fakultas agama Islam. Yang tadinya fakultas Usuluddin jurusan dakwah. Jadi saya sebagai alumni pertama, mahasiswa angkatan pertama di Uninus fakultas yang sekarang jadi fakultas agama. Dulu itu tahun 89 berdirinya itu. Saya kan keluar SMA 86 nih. Masuk perguruan tinggi 89. Oh, pantesan ada istilah bercandaan. Usuluddin itu apa? Buya Salimuddin itu? Usul Salimuddin kan gitu. Fakultasnya Usul Salimuddin, statusnya ya itulah karena perjuangan mendirikan itu pun juga ya tidak mulus-mulus biasa. Dan saya teringat waktu itu termasuk saya di dalamnya yang ikut secara administrasi lah dengan beliau. Sampai tidur-tidur di atas tumpukan kertas dibagus langin karena harus bikin surat menyurat untuk ke Jakarta. Kan dulu pakai mesin tik, beda dengan sekarang kan. Betul. Itu. Komputer belum ada. Harganya mahal. Mahal lagi gitu. Harganya mahal. Sampai tidur-tidur di situ. Ingat saya dengan Pak almarhum Pak Hanapi gitu. Sampai kalau berbicara fakultas agama Islam itu perjuangan Buya Salimuddin dengan Pak Hanapi, Pak Aan sangat luar biasa. Luar biasa. Berarti dulu pas Bapak kuliah itu Pak Hanapi sama Pak Aan itu sudah jadi dosen ya? Pak Aan Kabag TU-nya. Kabag TU. Kalau Pak Hanapi udah dosen. Pak Salimuddin udah dosen. Pak Khotib udah dosen. Ibu Ella udah dosen. Dosen-dosen senior ya? Dosen-dosen itu guru-guru saya itu. Sangat luar biasa. Mungkin tanpa beliau saya belum tentu seperti ini kan ya. Nah itu perjuangan Pak Haji ketika kuliah bagaimana itu sehingga Pak Haji sampai lulus lika-likunya perjalanannya seperti apa? Nah itu saya dibekali oleh Buya Salimuddin itu bahwa harus ingat bahwa kitanya miskin tetapi Tuhannya kaya. Itu satu. Berjuang itu bukan karena uang. Berjuang itu dengan keyakinan. Kalau berjuang dengan uang habis maka selesailah perjuangan. Tapi kalau berjuang dengan keyakinan maka akan berusaha Anda itu mencari uang untuk menyelesaikan kuliah. Jadi Anda berjuang dengan keyakinan, harus yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik gitu. Dan sampai hari ini saya itu pakai itu keyakinan itu. Dan alhamdulillah kalau secara syariat ya tasakur binikmah lah. Saya udah berangkat ibadah haji 2 kali. Masya Allah. Gitu kan. Anak-anak selesai kuliah dan seterusnya ya salah satunya. Kan kalau lihat dari background keluarga dari kampung itu sangat-sangat bersyukur lah. Karena saudara-saudara saya nggak ada yang tamatan SMP, nggak ada. Betul. SD pun juga tamat SD hanya satu, yang lainnya tidak selesai kuliah. Tidak selesai SD-nya nggak selesai. Gitu. Bahkan kalau lihat tanya orang tua, kelas 1 SDG nggak selesai. Gitu. Jadi ya anugerah Allah lah yang sangat luar biasa. Gitu. Dan alhamdulillah saya diam di masjid waktu itu sampai nikah pun juga saya berangkat dari masjid. Gimana tuh ceritanya kok nikah berangkat dari masjid, maksudnya gimana? Ini dan saya ucapkan terima kasih nih sama istri saya, kan teman satu kelas nih kan. Cinta lokasi. Kenapa satu kelas? Itu karena ya bahasa heureuna malah bahasa Sundana mengirit lah. Kan tiap hari ketemu, nggak pakai biaya kan gitu. Oh iya kan. Kalau ya. kita kan biasanya berat di ongkos. Ya di ongkos. Kalau ini kan nggak kan gitu kan. Ya akhirnya setelah KKN, bukan setelah KKN sebetulnya isi saya sekarang itu kan tidak ada perasaan bahwa dia diperhatiin sama saya gitu.
tidak melihat ya, itu ya gelagat gitu ya. Tapi kalau saya yang namanya laki-laki kan gitu. Mirip-mirip nih. Wah, ini siapa nih yang cocok jadi indung budak ya? Begitu. Dan akhirnya ada teman saya kan, kebetulan saya menjadi pertama hima kan. Di fakultas. Yang kedua ya cerita, ya ini cerita-cerita biar apa ya, mengenang masa lalu kan. Iya. Maksudnya hima itu jadi ketua. Ketua hima. Oh, ketua hima. Setelah ketua hima di fakultas, karena nggak ada lagi kan, cuma baru satu kelas kan. Iya. Setelah itu kita masuk jadi ketua senat. Ke teman-teman, tolong ya, kamu boleh pacaran dengan yang lain, tapi saya titip itu jangan sekali-kali, tolong diamankan. Oh. Makanya kata istri saya itu, pantesan nggak ada yang siapa-siapa. Baru dia sadarnya semester 7 gitu. Sengaja begitu. Kenapa gitu kan? Ya mungkin membangun chemistry kan sudah ada. Kan biasa laki-laki mah suka, yang namanya juga laki-laki kan, suka memperhatiin gitu kan. Tapi sama teman-teman, kenapa aman? Ya itu kan banyak kan biasa di senat komunitas. Sahaya anu ya saya kasih tahu gitu. Tapi tolongnya tong diheureyan eta mah geus ayaan bogana gitu. Pede aja padahal belum tahu dianya mau atau enggak kan gitu. Dia juga sama sebagai alumni, dan kebetulan isi saya itu sebagai nomor pokoknya itu nomor 1. Maksudnya nomor 1 gimana Pak Haji? NIM-nya. Mahasiswa pertama, NIM-nya pertama 001 gitu ya. Oh, di Fakultas Agama Islam. Di Fakultas Usuluddin, yang mahasiswa pertama daftar itu isi saya. Makanya kalau berbicara tentang apa ya, angka ajaib itu isi saya. NIM-nya nomor induk mahasiswa kalau dulu kan ya. Betul. Itu isi saya. Pertama daftar di Fakultas Usuluddin itu yang sekarang FI itu. Ya kan tidak akan mungkin ada nomor-nomor selanjutnya kalau tidak ada nomor 01. Betul itu. Oh, itu harus dikasih sertifikat ini. Harus. Makanya sertifikatnya saya jadi suaminya. Oh. Sana aja deh. Dan alhamdulillah gitu ya, sampai hari inilah begitu ya. Dengan beliau ya, tentunya ada suka dukanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan teman yang sudah kenal, tahu karakter. Dan alhamdulillah ketika keluarga happy saja lah begitu. Istri asli orang mana Pak Haji istri? Cikarang, Bekasi. Oh. Nah kalau keluarga istri hampir sama orang Garut kan, bukan ya? Ya, kayaknya sama orang Garut nggak laku biasanya. Oh, istri itu orang Bekasi, dan keluarganya semuanya sarjana. Dan alhamdulillah, dan akhirnya saya berangkat dari masjid. Tapi itu juga pengorbanan istri saya sangat luar biasa. Dan ini belum pernah saya sampaikan kepada kawan-kawan juga, teman-teman mahasiswa juga jarang disampaikan. Tapi ada cerita unik. Apa gimana coba Pak Haji? Kan biasa kita punya keinginan tinggi pengen nikah. Itu nikah pas udah beres kuliah? Udah beres kuliah. Oke. Sebetulnya waktu itu ada tawaran dari almarhum Pak Sukarsa, pengurus masjid. Dan kalau mau mau kuliah keluar, terusin aja ke Jordan katanya, kata beliau. Oh. Dan dia mau ngasih ongkos untuk ke sana. Ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah. Aduh. Yordania. Iya, ke Jordan. Oh, ini Yordania sekarang masuk final Piala Asia Pak Haji? Nah, itu. Makanya saya baru tahu juga waktu itu ke Jordan. Kemana? Yang taunya Mesir kan? Maroko Mesir gitu. Kata beliau, masuklah ke situ. Ongkos biar dari saya. Gitu. Karena saya aktif di Masjid Al-Ikhwan. Nah, 1 bulan, 2 bulan setelah itu saya ke rumah lagi. Dikira kata beliau mau pergi ke sana. Saya udah siapin uang kata beliau tuh. Emang berapa biaya ke sana itu? Waktu itu beliau mau ngasih 7 jutaan kalau nggak salah. Waktu itu tahun 10 lah, lupa lagi itu. Nah setelah itu, aduh Pak, saya bukan mau melanjutkan kuliah, tapi saya mau nikah gitu. Oh. Kaget beliau, tapi nggak apa-apa. Tapi kuliah jangan sampai berhenti ya, selesaikan gitu. Mau di sini juga, nah itu oleh almarhum tuh. Okay. Nah waktu mau nikah kan kita belum kerja lah. Itu lulus tapi belum kerja? Belum kerja. Masih di masjid? Masih di masjid. Masih marbot, tapi punya keinginan, percaya diri lah gitu. Datang ke orang tua. Istri sudah bekerja? Waktu itu baru sama selesai. Datang 95 keluar, kita 93 kita keluar, istri 94 lulus, ya 95 kita nikah. Nah pas sudah gitu ngobrol-ngobrol ya akhirnya saya sama bapak kapan mau nikah, udah kasih jadwal gitu kan. Nah tahu-tahu pada seminggu lagi mau nikah itu kan, betul. Apa namanya itu harus apa ya,
udah ditentukan waktunya. Iya. Nah, udah ditentukan waktunya, ya. Tapi pada saat itu, ya itu yang namanya kata orang tua, mau nikah, mau haji, mau menikahkan, Pasti ayah rezekinya. Gimana tuh? Nah, pisah minggu 10 hari sebelum nikah itu kan kita belum, ya masih pas-pasan lah gitu. Belum tergambar lah. Belum tergambarkan. Iya. Akhirnya saya kan kebetulan dulu pengajian di Pusdiklat Posgiro. Pusdiklat Posgiro dan Sukajadi Sarijadi itu ya. Oh. Nah, Posgiro. Posgiro. Dulu terkenal Posgiro gitu kan. Oh. Yang surat menyurat gitu. Oh, kan. iya. Posgiro. Pos, Gitu ya. Udah gitu saya ngasih kartu undangan. Tahu-tahu ibu-ibu Dharma Majelis wanitanya, Taklim, Majelis Taklim, "Duh Pak Yadi saya nggak berangkat ke sana." katanya. Ini cerita ini ya. Setelah itu dia ngasih untuk uang saku, Pak Yadi saya nggak bisa ke sana. Nah, uang pemberian dari ibu-ibu yang tidak ke sana dikumpulkan jadi bekal untuk nikah. Masya Allah. Nah, saya di sini beli beli untuk apa? Mas kawin belum beli karena adat di sana kan berbeda. Kalau adat Cikarang itu kan kalau mau nikah itu harus bawa kursi apa dan seterusnya. Saya kan nggak tahu waktu itu. Garut dengan Cikarang berbeda adatnya kan gitu. Harus bawa kursi maksudnya gimana? Ya, kursi, seperangkat alat tidur, penting alat-alat rumah tangga harus dipenuhi. Oh, kasur. Kasur apa dan seterusnya. Meskipun kita ngontrak. Walaupun kontrak. Kalau nggak kontraknya masih disimpan aja di rumah di situ, di rumah orang tua. Oke. Nah, itu kebeli, tapi baju untuk istri itu nggak kebeli gitu lah. Baju ya untuk bawaan kan? Oke. Bawaan untuk baju apa gitu. Dan padahal besok mau nikah. Satu hari. Nah, 1 hari, tapi ini belum kebeli. Aduh gimana? Nah, ngobrol dengan istri. Ini semuanya udah kebeli gitu ya. Tapi baju belum. Baju dan sendal itu belum kebeli. Itu gimana gitu. Kata istri, nah itu saya sampai teringat sampai hari ini walaupun bagaimana kayaknya di hadapan saya istri paling baik gitu kan. Dan paling cantik. Paling cantik. Waktu itu ya udahlah. Yang penting hadir, bawaan tidak perlu, yang penting sayanya hadir. Tapi kan malu. Gak enak lah. Saya pinjam lah dari tetangga dari masjid, gak ada yang tahu satu orang pun, remaja masjid semua. Bawa tas yang badag, yang besar, itu diisi di tas itu pakaian anak-anak remaja masjid. Sampai sejauh itu itu kayaknya nggak ada cerita mau nikah yang seperti itu. Maksudnya itu biar dibawa aja. Biar dibawa, kelihatan di tas gede kayak baju yang baru, padahal baju sarung ditilepan gente gitu bahasa Sunda nama. Udah dimasuk-masuk masjid. Teman-teman remaja masjid dan teman-teman tidak tahu. Nah, pagi-paginya tuh dibawa aja langsung tas. Dikira ibu-ibu yang ngantar remaja masjid bahwa itu adalah apa namanya itu? Seserahan. Seserahan. Tapi yang tahu hanya istri dengan saya. Istri dikasih tahu. Istri kasih, dan memang masukannya dari beliau itu begitu. Dan orang tua, mertua tidak tahu. Sampai hari ini. Masya Allah. Mertua tidak tahu. Masya Allah. Itu perjuangan. Itu kan kalau memang namanya jodoh itu pasti itu begitu. Betul. Nah, kebetulan lagi Mas Agung nih. Nah, kan yang namanya dari Bandung ke sana, nggak masuk kenceleng gitu kan? Kan ngasih itu langsung ke saku jas itu, itu kan gitu, ngasihin uangnya itu kan, ya istilahnya itu undangan lah begitu. Nah itu saya mau dikasihin, kata istri itu coba dihitung-hitung, akhirnya setelah 1 hari setelah nikah 2 hari baru yang dikasih saya dibuka, gitu. Udah dibuka itu dihitung-hitung ya lumayan juga, baru ke pasar beli baju. Terus semua perangkat itu, itu dibeli sama istri, maunya isi apa, dan alhamdulillah kebeli dengan itu. Masya Allah. Nah setelah itu baju yang di tas saya ngambil karung, di karungan. Nah yang di tas yang tadi itu gitu kan, wadah baju itu diganti dengan pakaian yang baru. Habis belanja dengan istri. Nah setelah itu baru dibuka di depan mertua. Dan sampai hari ini mertua belum tahu dulu menikah saya perjalanan seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Itu waktu itu pas menikah Pak Haji di Cikarang berarti? Ya di Cikarang. Berarti Pak Haji tinggal dulu di rumah mertua ya beberapa saat lah gitu ya? 15 hari. 15 hari. Langsung dibawa ke Bandung. Saya belum kerja, istri belum kerja. Nah, kata bapak tuh ngobrol sama ibu gitu, ngobrol sama istri juga. Lah belum kerja, belum apa, udah dibawa ke Bandung. Apakah anak saya nanti makan, katanya gitu. Ya. Kata bapak mertua. Bapak mertua gimana? Saya sebagai suami, apapun saya punya tanggung jawab untuk itu.
Nah, yang teringat Buya Salimuddin itu, kitanya miskin, Tuhannya kaya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan gitu. Tapi kenyataannya sampai hari ini alhamdulillah itu. Dan itu apa ya? Kalau istilah saya itu begini, tidak ada murid yang bodoh. Tidak ada murid yang malas, tapi yang menentukan siapa gurunya. Guru itu yang menentukan. Betul. Jadi masa depan siswa, masa depan murid itu sebetulnya siapa guru. Ya. Nah, kebetulan saya, alhamdulillah, dipertemukan dengan guru-guru yang hebat. Buya Salimuddin itu. Buya Salimuddin di pesantren Kiai Haji Aceng Imam Sibawe, di kampus pun juga, apalagi kalau di kampus kan, udah jelas lah orang-orang hebat gitu ya. Nah, yang memberikan motivasi. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah membangun dengan kawan-kawan Masjid At-Taubah, dan di sini juga akan dibangun madrasah kecil-kecilan di kampung. Kita punya tanah 7.000 meter persegi. Dipakai untuk RA, untuk MI begitu. Dan untuk sanawiyah juga. Dan selama Masjid At-Taubah berdiri tahun 2002 dipakai sampai hari ini, itu mahasiswa dari Bandung yang tadinya kampung saya tidak dikenal. Nah, sekarang kayaknya desa Panyidahan paling banyak mahasiswa. Karena tinggal di saya di sini. Yang penting kamu berangkat ke Bandung, ada untuk kuliah gitu kan ya, untuk makan dan nginep, nggak usah kontrak. Alhamdulillah tidak kurang dari 11 mahasiswa di sini. Sekarang ini. Sekarang ini. Itu udah lama. Makanya alumni PGMI di Uninus, alumni pertamanya itu dari kampung saya. Oke. Itu dibiayain untuk makan dan nginep kan. Yang besar itu salah satunya ada biaya makan dan kontrak. Tapi ini untuk makan dan kontrak sudah terselamatkan, setidak-tidaknya setengah kehidupan itu sudah terjamin lah gitu. Betul. Nah, apalagi sekarang dengan KIP-nya itu sendiri. Ada beasiswa. Ada beasiswa dengan KIP, alhamdulillah. Sampai hari ini ada berapa ya? Ada 8 orang yang mau selesai. Tiap tahun itu ada. Makanya kalau udah selesai sarjana kamu harus keluar. Nanti ada lagi di kampung itu yang baru. Tapi bukan dari Garut saja sekarang itu, ada yang dari Tangerang, dari Cianjur, dari Tasik. Alhamdulillah di Mesir. Dan bermanfaat juga bagi lingkungan, adanya mahasiswa dari kampung, lingkungan belajar ngaji. Berarti kalau melihat seperti itu ya, ini sebagai apa ya? Sebagai tanda terima kasih Pak Haji juga kepada Buya dulu ketika merangkul Pak Haji ya. Betul. Di masjid itu ya Pak Haji sekarang menduplikat itu ya. Betul itu. Menduplikat. Pokoknya saya pun pingin sekarang, ayo anak-anak yang di kampung, yang di Garut, yang dimanapun, yang mau kuliah, ayo tidur di masjid ini gitu. Ya itu biayanya di mana itu untuk makannya Pak Haji? Yang makannya di sini ada yang nitip infak dan sedekah. Infak sedekah. Ya kan, anak-anak di sini membantu untuk membersihkan masjid, mengelola masjid. Dan alhamdulillah kami mengurus masjid ini ya, mungkin ada beberapa masjid lah ya. Kalau di At-Taubah di sini kami dengan DKM itu, anak-anak itu setidak-tidaknya keluar dari sini itu bisa khutbah, laki-laki itu bisa ngeimaman. Ada program itu. Ada program itu wajib. Karena yang jadi imam itu tidak mutlak harus imam masjid. Saya justru di sini memberdayakan mahasiswa. Kalau imam subuh itu, ayo Anda jadi imam gitu. Ketika nggak ada khotib, minimal 1 bulan 1 kali itu ada jadwal untuk mahasiswa. Oke. Yang udah oleh kita dites gitu. Oh, ini udah layak tampilkan. Hampir rata-rata yang keluar dari At-Taubah ya minimal 50% itu kembali itu khutbah Jumat, alhamdulillah gitu. Baca Qur'annya pun juga. Ya karena mereka juga punya basic yang tadinya betul. Di sini tinggal moles saja begitu. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, nanti saya juga kalaulah punya masjid, ingin kan gitu, ingin menerapkan apa yang dipraktekkan oleh Buya Salimuddin. Karena waktu Buya itu kan ada mahasiswa yang dari Garut, dari Tasik, dari Cirebon, dari mana, happy aja di masjid. Nanti saya kalau udah nikah pengen punya masjid kayak Buya begini. Artinya banyak orang yang sukses karena syariatnya beliau yang memberikan motivasi. Betul. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan mungkin amal kebaikan saya juga menjadi amal kebaikan Buya saya. Oke. Karena tanpa ada beliau syariatnya ya belum tentu juga kan. Gitu, karena sangat luar biasa lah. Saya guru-guru alhamdulillah gitu ya. Makanya. Nah, sekarang kita masuk lagi Pak Haji ke Uninus ya, FI Uninus. Ini Pak Haji terus setelah menikah tadi ya,
Ini titik karir Pak Haji mulai masuk menjadi seorang pendidik di Uninus itu bagaimana kisahnya? Itu disuruh oleh Buya juga. Oh, Buya lagi yang Buya lagi. Kan dulu saya jadi supirnya Buya. Jadi kuliah itu jadi supirnya Buya. Makanya mungkin apakah isi saya tertipu atau tidak, wallahu alam. Wah, ini punya mobil. Karena punya mobil. Padahal mobilnya Buya. Oh iya kan. Dulu kan supir dekan namanya juga kan. Okay. Memang Buya suka nyuruh ini kan gitu. Jadi supirnya Buya, udah selesai. Ini mata kuliah Buya gitu. Saya mulai 97. Mulai. Jadi lulus 93. 97 mulai. 97 disuruh sama Buya. 4 tahun dari situ ya. Itu. Dan itu belum kita kuliah S2 belum ya waktu itu? Oh, belum. Karena dulu mah dosen S1 juga bisa. S1 juga bisa. Itu S2 itu saya barulah 2010-an. Wajib S2 itu. Iya. Pak Yadi menyelesaikan 2010. S3 kemarin 2019. Baru-barulah. Dulu kan S1 masih bisa. Oke. Dan alhamdulillah disuruh ngambil lagi di situ. Ya, kalau berbicara perjuangan Fakultas Agama Islam dulu pernah kita punya mahasiswa itu Fakultas Dakwah 1 orang, yang PAI-nya 6 orang. Jumlah mahasiswanya? Oh iya. 7 orang, satu 7 fakultas. orang, satu. Ya, kan dulu kan 1 fakultas cuma 1 PAI. 2 dengan sisa yang dakwahnya. Oke. Ya, kita mengabdi di Uninus itu dipanggil sama Buya itu. Waktu itu siapa yang mau melanjutkan, siapa yang mau keluar karena kondisi seperti ini. Nah kebetulan kan dosen PAI banyak yang khotiban di luar. Iya, gitu. betul. Akhirnya mengabdi lah di situ ya. Kurang lebih 3 tahun kita mengabdi di situ. Oke, luar biasa. Oh berarti Pak Haji di situ 3 tahun ya? Waktu tadi masa-masa merintis Fakultas Agama Islam ya, dengan dosen-dosen senior pada saat itu. Pada saat itu iya Pak Hanafi, Pak Buya Salimuddin, Pak Hairudin almarhum itu. Jadi Pak Etep waktu itu kan teman saya itu Pak Etep masih TU kan ya. Pak Asep Sukandar itu teman seperjuangan itu. Sama dengan saya 3 tahun waktu itu. Kalau berbicara berdirinya Fakultas Agama Islam waktu itu. Nah, kenapa? Karena ya masa ujian luar biasa. Tapi kata Buya Salimuddin, kalau kita bertahan ini nanti Fakultas Agama Islam, nah kata beliau itu akan banyak orang yang hidup dari Fakultas Agama Islam. Kata beliau. Beliau waktu itu masih dekan. Masih dekan. Dan saya tahu persis itu beliau itu banyak pengorbanannya untuk mendirikan itu. Dan akhirnya alhamdulillah. Dan setelah itu kita kerjasamanya alhamdulillah. Ya sampai hari ini. Makanya di Fakultas Agama Islam itu kan fakultas yang terakhir ya di Uninus, tapi sekarang udah punya S3-nya kan ya. Alhamdulillah. Sama barokah. Ilmu pendidikan ya. Nah itu Buya itu sampai tahun berapa jadi dekan pada saat itu? Itu saya lupa lagi itu ya. Setelahnya Pak Prof Abin, Buya Wadek 1. Dan setelah Prof Abin baru Buya 2 periode. 2 periode. Nah, setelah itu diganti sama Pak Hanafi. Oh, Pak Hanafi. Dari Pak Hanafi ke Pak Khotib, dari Pak Khotib ke siapa? Pak Arifin, dari Pak Arifin Pak Hajingkos, terus sekarang kan Pak Holik sama Pak Umam. Nah, sekarang. Nah, Buya itu setiap minggu memang berdoa gitu, sering ya ada doa munajat lah dulu Pak. Ngariungah setiap hari Rabu kalau tidak salah. Dengan santri-santri. Dengan santri ataupun dengan dosen juga. Berdoanya sangat kuat lah Buya Salimuddin itu. Tujuannya apa? Untuk Buya bahasanya begini. Kalau ada kan suka dosen, ya kan saya udah berbuat banyak. Apa dapat dari kampus? Justru kata Buya, kamu itu terhormat karena di kampus. Betul. Kamu dihargaan di masyarakat karena Anda itu di kampus gitu. Karena ada titel dosen. Gitu kata Buya. Justru Anda harus berpikir apa yang harus saya berikan untuk kampus gitu. Itu sampai gitu. Buya waktu itu, Buya Salimuddin itu. Jadi bukan kita menuntut kampus. Bukan menuntut kampus itu. Buya Salimuddin waktu itu. Saya masih ingat sampai hari ini. Makanya kalau berbicara Fakultas Agama Islam, karena salah satu yang diajak dari mulai merintis awal, saksi hidupnya masih ada lah. Kan yang berdua udah nggak ada. Itu Pak Aan masih ada. Masih ada. Pak Khotib juga masih. Pak Khotib masih ada. Kalau ya Pak Khotib itu kan dari ekonomi awalnya ya. Oh, dari ekonomi. Itu yang saya tahu persis dari awalnya bikin ABC itu ya
Pak Aan, Pak Hanafi dengan Buya. Nah, kesininya dibantu dengan Pak Khotib Amrullahan gitu kan. Hebat saya yang dulu itu militansinya sangat luar biasa. Dosen-dosen yang Ibu Mumung, Ibu Ella, terus lagi almarhum Pak Herudin, Buya Salimuddin, Pak Khotib. Luar biasa. Tapi happy aja gitu. Ya kalau nggak percaya Pak Etep lah. Betul. Sebagai pelaku juga Pak Etep. Sejarah, gitu, pelaku sejarah di situ. Jadi masa happy-nya sih sebetulnya. Justru dengan seperti itu kadang-kadang muncullah sebuah kebersamaan yang militan. Betul. Ingin membuktikan. Kadang-kadang orang bisa saja diuji dengan itu bertahan. Tapi ketika banyak kuehnya, ya mohon maaf begitu kan kadang bisa terjadi. Dan waktu itu saya terasa juga. Dan sampai hari ini ya besar itu mungkin karena syariatnya ya jasa-jasa para pendiri dulu penuh dengan keikhlasan. Makanya saya sering dipakai apa yang disampaikan oleh Gus Hasan ya. Dalam kehidupan itu kita akan bermuara kepada dua samudra. Satu samudra sabar, yang kedua syukur. Nah waktu pertama ya kita sabarnya sangat luar biasa. Di antara kita saling menguatkan lah gitu. Ya mungkin masa-masa transisi lah. Kan orang ya lah banyak hal-hal yang tidak apa ya. Ya banyak. Jadi bagi Uninus itu kan sesuatu hal yang kampus yang sudah teruji lah. Kalau dalam partai mah kayak PDI Perjuangan. Udah teruji di kuma-kuma oge gitu. Iya. Tinggal kita pengelolaan secara betul-betul profesional, amanah gitu aja lah. Betul. Dan alhamdulillah saya sampai hari ini ikut sebagai alumni gitu ya, ikut merintis juga dari awal. Ketika Uninus itu maju gitu kan ya, ikut bahagia, apalagi saya sekarang masih ada di dalamnya. Nah apa namanya itu, betul kata Buya Salimuddin, kamu itu dihormati di masyarakat karena Uninus. Ya memang betul. Saya alhamdulillah punya masjid. Oh Pak Yadi dosen Uninus gitu. Ya kan? Pulang kampung apa. Makanya itu yang pakai Pak Salimuddin. Jangan Anda menuntut ke kampus, tapi apa yang Anda berikan untuk kampus. Itu sangat hebat itu Pak Buya Salimuddin, filosofinya itu begitu. Gitu. Jadi makanya dengan dogma-dogma yang seperti itu begitu. Ya alhamdulillah bisa sampai hari ini kan semakin maju ya sangat alhamdulillah. Tinggallah generasi berikutnya melanjutkan lah gitu. Memang sih yang paling sulit itu bukan merebut ya, tapi melanjutkan itu, mempertahankan ya. Gitu. Itu sulit ya. Ya tapi mudah-mudahan lah tadi harapan Pak Haji, generasi-generasi selanjutnya di Fakultas Agama Islam yang bisa melanjutkan hal-hal positif ini gitu kan, dengan hal-hal yang baik ke depannya seperti itu ya. Ya insya Allah kalau lihat prospek sekarang itu anak-anaknya muda, agresif, betul. Ya saya yakin semakin hari semakin maju. Kan sudah ada S2, sudah ada S3 sekarang kan itu dan termasuk kayak ini prodi pendidikan agama Islam ini satu-satunya prodi yang linear dari S1 sampai S3-nya ada kan? Ada. Di satu-satunya kan? Iya, satu-satunya. Makanya Mas Agung selesaikan kuliah S3-nya. Oh, insyaallah. Biar kembali mengabdi. Amin insyaallah. Ya, mohon doanya Pak, mohon doanya. Itu ya artinya apapun juga kita itu sebagai rumah. Betul. Makanya saya sering mengilustrasikan kepada kawan-kawan itu yang alumni, apapun juga kampus itu bagaikan orang ibu kandung. Oke. Ya kan? Kalau namanya ibu kandung, anak yang baik itu ketika ibu sakit, justru anak itu lebih sakit. Betul. Bagaimana mengupayakan ibu itu biar cepat sembuh. Betul. Ya kan? Betul. Gitu. Nah, dikatakan anak durhaka itu, ya gitu, ketika orang tua sakit, dibiarkan sakit, bahkan lari, kan begitu. Betul. Nah itu kan jadi anak durhaka gitu. Betul. Makanya kita jangan sampai menjadi anak durhaka. Anak durhaka terhadap yang artinya nasab kepada ibu, ya kampus itu sebagai ibu kandung kita. Kita tidak mungkin menjadi sarjana syariatnya, mendapatkan ABC karena kita dididik di sebuah lembaga yang sangat luar biasa sehingga kita meraih gelar S1, betul. Dapat penghargaan dari masyarakat, betul. Karena lahir dari kampus. Betul. Jadi apapun juga tanggung jawab kita. Makanya saya sering ngobrol dengan alumni-alumni berbicara seperti itu. Alhamdulillah lah. Kelihatannya sekarang pun juga di dalamnya kompak dan PAI semakin semakin besar juga.
Dan dari kampus itulah senang politik pun juga kan dulu saya dengan Pak Arifin ngobrol-ngobrol politik, tertarik gitu kan. Betul. Apalagi beliau dulunya kan di P3 juga kan ya. Anggota dewan beliau. Anggota dewan gitu. Itu. Alhamdulillah gitu. Nah, saya tuh pingin ini saya ingat nih waktu saya dulu kuliah S1, Pak Haji itu dulu waktu kita di organisasi di Senat itu Pak Haji kan jadi wakil dekan bagian kemahasiswaan ya. Nah, Madek 3. Saya selalu teringat tuh apa yang disampaikan Pak Haji sampai sekarang. Kesibukan itu akan diberikan kepada orang yang sibuk. Itu awalnya saya mikir, ini kok kata-kata kontradiktif. Masa kesibukan diberikan kepada orang yang sibuk ya? Kan pasti kesibukan itu akan diberikan kepada orang yang santai-santai dong. Yang sibuk pun ya sudah sibuk. Tapi ternyata setelah dipahami, betul juga. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji itu betul gitu. Ya, makanya ada pepatah begini juga, berikanlah pekerjaan itu kepada orang yang sibuk. Betul. Kenapa? Kalau orang yang sibuk kan bisa memanage waktu. Betul. Oh, saya ini hari ini berangkat jam ini harus pergi kemana gitu. Betul. Janganlah memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak sibuk. Nah, kenapa? Dia akan leha-leha, nantilah. Betul. Nah, memang dalam kenyataannya begitu. Justru yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah orang yang sibuk. Orang yang jelas waktunya itu jelas gitu kan. Betul. Tidak apa ya namanya itu kumaha engke, santai, tidak ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Dan itu pun juga salah satunya saya juga lupa itu siapa yang menyampaikan itu waktu kuliah juga sama. Oh, dulu juga Ya, waktu kuliah. Berikanlah pekerjaan itu kepada orang yang sibuk. Jangan berikan pekerjaan kepada orang yang tidak sibuk. Iya. Karena orang yang sibuk akan mampu menyelesaikan masalah. Betul. Nah, kalau orang yang tidak sibuk banyak waktu luang, wah itu mah Nggak beres-beres. nggak bakal beres-beres. Nah, setelah dialami, oh iya juga. Betul. Dan itu pun terasa gitu sama saya. Oh, betul juga ya saya bilang. Karena kecenderungan orang kan ini orang sibuk, orang ini pasti bakal mampu nih menyelesaikan. Iya pasti. Gitu kan. Kalau orang yang wah ini pengangguran ini. Aduh, berat dikasih pekerjaan ini kayaknya kan gitu. Dan ya memang kenyataannya kan begitu. Dan orang yang sibuk, orang yang kreatif, orang yang aktif itu kan tinggal nunggu waktu kesuksesan. Betul. Makanya tadi ngobrol-ngobrol tidak ada orang yang sukses karena malas. Betul. Dan tidak ada orang yang miskin itu karena rajin. Betul. Orang yang malas pasti miskinnya di depan itu, miskin apa saja kan. Nah, kalau orang yang rajin pasti kesuksesan di depannya, cuma tinggal nunggu waktu saja. Betul. Sebetulnya. Makanya makanya ke anak-anak sering disampaikan, tinggal mengukur diri kita mau sukses ataupun mau gagal. Kalau kita sungguh-sungguh belajar dalam segala aspek, maka kesuksesan Anda itu sudah di depan. Betul. Tapi kalau segala malas kan gitu kan, berbuat macam-macam itu, ya itu teh kumaha engke teh ya malas lah. Penyakit malas itu kan yang dibenci oleh Rasul kan gitu kan. Kalau udah malas, ya, jangan mengharapkan ada kesuksesan di depan. Sebetulnya mah sukses dan tidak sukses itu kita bisa menentukan. Tergantung kita. Kalau kita rajin awal akhir kesuksesan akan diraih. Kalau kita malas awal akhir kerugian yang akan didapat. Itu kan sunatullah ya Pak Haji. Udah sunatillah itu. Ya maksudnya tidak hanya orang muslim kan, mau orang muslim siapapun yang dia kerja keras, dia pasti sukses. Pasti sukses. Kalau dia malas, ya dia tidak akan sukses kan seperti itu. Kan ada innallaha yughayyiru ma biqaumin kan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa urusan dunia itu oleh Allah Tuhan diberikan, siapa yang paling kencengnya kan begitu. Ya paling kita di dalam Islam itu kan barokah dan tidak barokahnya kan begitu. Betul. Tapi meraihnya itu siapa yang paling, ya syaratnya harus rajin, harus kerja keras begitu. Ya artinya dalam berbuat sesuatu itu jangan sampai malas itu ya harus dijauhi lah. Iya. Karena awalnya kehancuran, awalnya kegagalan itu malas sebetulnya. Jadi kalau ada penyakit malas, kegagalan sudah di depan, harusnya begitu. Kalau kita rajin, walaupun belum dapat ABC, tapi tinggal menunggu kesuksesannya gitu. Tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu. Maka ada istilah moal ngahiji, bahasa Sunda nama rajin jeung miskin. Atau sebaliknya, orang yang malas dengan kaya. Pasti ngahiji nama rajin dengan kesuksesan, gitu kan, malas dengan malas dengan kemiskinan. Itu pasti itu berdampingan itu. Nggak ada dalam sejarah, saya kaya padahal sarewai, malas ngomong kaya. Ada sebaliknya gitu. Saya miskin padahal rajin, itu nggak bakalan. Itu kan innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu udah sangat rasional lah. Nah, nggak usah bingung lah kita
sering disampaikan kepada anak-anak. Jangan nggak usah bingung. Makanya teman-teman saya yang di pesantren dulu satu angkatan semuanya udah pada berangkat haji. Semuanya udah punya rumah, punya lembaga, punya. Padahal mah dulu berangkat dari masjid. Biasa-biasa. Nah, biasa-biasa. Karena udah berangkat dari masjid, mau naksir orang komplek malu kan? Minder gitu kan. Bukan tidak percaya diri walaupun Buya bicara ya sama-sama Tuhannya Tuhan, tapi kan tetap ya. Nah, tapi kenyataannya yang dulu di Baitur Rahmah di Al-Ikhwan itu satu angkatannya, alhamdulillah lah. Semuanya jadi orang. Dan saya teringat dulu ada kenal mungkinnya Profesor Dr. Mansur Suryanegara. Oh iya. Gimana? Saya amati orang-orang yang sukses itu kebanyakan orang aktivis masjid. Gitu. Oke. Ya kan? Ya di masjid saya baung-baung naga di masjid minimal ada mendengar kan gitu. Sholatnya di belang betong pun juga mungkin yang jelas sholat lah begitu. Saya baung-baungnya di masjid lah gitu. Itu hasil penelitian kata Pak Mansur, biasanya orang termasuk di perguruan tinggi lain pun juga salah satunya orang-orang yang sukses saya orang yang selalu mengabdikan diri kepada masjid. Ya kan? Kalau masjid kan rumah Allah, betul. Yang memuliakan rumah Allah, Allah sendiri yang menjamin. Akan memuliakan. Iya. Okay. Nah, saya menarik nih. Apa benar Pak Haji naik haji itu kosasih hajinya? Haji kosasih. Iya. Oh iya. Ongkos dikasih. Iya. Gimana ceritanya Pak Haji? Ya biasalah, suka ada apa? Kan pekerjaan itu dari dulu itu sering sebelum ada mahasiswa jarang nyuruh lah. Kalau saya masih kuat jarang nyuruh mahasiswa ngepel. Kerjaan sampai hari ini yang rutin itu tiap habis sholat subuh ngepel di madrasah gitu. Pak Haji? Oh iya. Tapi kadang-kadang suka dibantu sekarang dengan anak-anak. Iya. Nah, ada orang lewat gitu. Katanya mau ngasih ongkos haji daripada saudaranya banyak udah aja dikepayadikan gitu. Jadi ngelihat saya itu ngasih ongkos haji bukan lagi ceramah di khutbah Jumat, lagi ngepel, lagi di masjid misalnya pengajian, bukan. Padahal dia juga mohon maaf salah satu anggota majelis taklim. Tapi ketika menyampaikan itu mah tidak, kata dia sendiri biasa-biasa saja. Tapi ke setiap pagi ngepel kan gitunya. Ya itu buruh hati Allah, berapa lama ngepel menyediakan untuk anak belajar ngaji, biar gurunya enak, anaknya pun juga bersih ngaji. Betul. Oh iya itu. Dia itu begitu lewat, udah aja lah ongkos haji dikapayadikan. Nah, sampai sejauh itu. Emang itu awalnya mau buat siapa ongkos? Untuk keluarga. Karena keluarganya banyak, ada berapa dikasihin sama ini takut A, B, C. Oh gitu. Iya, bingung ya. Bingung gitu. Pakai buah si malakama ya, dikasih ke si A takut si B sirik. Iya. Dikasih ke si B si A sirik. Bodoh kasih ke Pak Haji aja. Oh, iya. Dan ngelihat saya itu bukan ketika lagi pengajian, saya lagi ngepel. Makanya kalau saya punya pemikiran, oh inilah upah buruh, bukan buruh. Apa namanya itu? Bonus dari Allah gitu. Masya Allah. Makanya berangkat tahun 2010 gitu. Dan Pak Yadi punya keyakinan bahwa kata Buya juga ya, kalau kamu mengantar orang yang mau haji, bersilaturahmi setelah orang berangkat dari haji, pulang haji, minta doanya pasti awal akhir itu kamu akan berangkat haji. Dan itu selalu memohon, ya ada aja gitu. Ya itu ceritanya begitu, Pak Yadi lagi ngepel gitu kan, orang itu lewat, udah aja ke Pak Haji. Itu satu. 2014 sama, pasti capek keneh gitu. Nah, ikutlah seleksi untuk haji. Tahu-tahu kepanggil lagi 2014 haji. Jadi seleksi maksudnya seleksi jadi petugas gitu. Oh. Jadi yang mau itu enggak berangkat. Nah Pak Yadi yang penting ngisi kuota lah, diantar lah saya kan diajak Pak Yadi gitu. Jadi itu cenah orang orang ikut seleksi. Ayolah. Antere saya mangga, anu diantar nanti lolos, Nu ngajak dah gagal. Emang rata-rata gitu sih. Ya. Yang ngajak biasa suka gagal biasanya itu. Tadi setengah-setengah apa namanya tuh, ya udahlah ini panggilan lagi gitu ya, berangkat lagi. Alhamdulillah tasyakur bi nikmah gitu. Masya Allah. Ya kan maksudnya zaman sekarang Pak Haji, mau haji sekali aja nunggunya lama, bertahun-tahun. Betul. Apalagi saya dengar 15-20 tahun. Pak Haji kan ya ketika Allah kun pasti payakun kan, ketika Allah panggil ya pasti berangkat ke sana. Dan itu mah karena apa ya? Mungkin karena pengalaman hidup Mas Agung ya. Betul. Jadi banyak kelebihan-kelebihan di luar nalar yang Allah berikan. Gitu kan ya.
Ya bagi udah jelas lah dari segala aspek kan begitu. Nah, artinya Allah itu begitu sangat luar biasa. Nah, asal kita punya kemauan, ikhtiar maksimal. Gitu. Ya itu tadi 1 tambah 1 2 kan. Ya kita mah ikhtiarnya, yang isi 2-nya itu urusan Tuhan lah. Gitu. Mau 2, mau 4. Mau 4 itu urusan Tuhan lah. Yang penting kita bikin soalnya 1 tambah 1. Yang penting kita berkarya, berbuat. Urusan A, B, C-nya urusan Allah. Gitu. Kalau kita sebagai seorang Muslim ya, gitu ya. Betul. Ya memang harus yakin dan memang terasa. Semua orang pun juga kalau sebagai Muslim merasakan itu semua. Banyak ujian dan cobaan. Kadang-kadang dalam kehidupan rasanya gimana gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ya gitu. Ya sama aja kayak di partai ini kan. Orang lainnya kita happy saja. Nggak usah di maksimal berbuat semaksimal mungkin. Ya kalau hasil kan tadi itu kata Pak Agung. Udah ada. Tinggal ngeraihnya gitu. Nah itu ngeraih itu kan ada persyaratan. Setidaknya pertama harus ikhtiar kan gitu. Betul. Yang kedua berdoanya pun juga iya. Dan tidak serta merta. Allah memberikan begitu saja harus iya karena budu kan. Baru iya karena stain. Ya, harus berusaha berikhtiar dulu kan gitu. Jangan sampai kita kegagalan itu diraih karena ketika kita tidak berbuat. Kegagalan itu diraih atau bukan diraih ketika kegagalan itu menimpa diri kita, itu dilatar belakangi dengan kita tidak berbuat, kan itu penuh penyesalan. Iya betul, padahal hidup itu cuma sekali, tidak akan mungkin terulang kembali. Ya coba aja lah Mas Agung, kita berbuat sesuatu ada kegagalan tapi maksimal, tetap aja ada kepuasan. Betul, sudah mencoba. Kita sudah mencoba maksimal kan begitu. Ternyata misalnya tidak sesuai ekspektasinya dengan apa yang kita pikirkan. Oh inilah yang namanya ujian dari Tuhan. Ya. Tapi kalau kita kegagalan gitu. Awalnya kita leha-leha, tidak maksimal, tidak ngapa-ngapain, begitu ada kejadian, ada penyesalan kan? Betul. Kaduhung. Nah, coba kalau ada menurut kita kan gagal itu kalau bisa saja di hadapan Tuhan itu adalah menguntungkan, nah, karena penglihatan kita aja lah gagal. Dan di sini pun juga alhamdulillah berjuang di Partai Persatuan Pembangunan pun juga ya salah satunya diilhami tentunya mungkin ya. Apa yang masukan-masukan dari orang tua, guru, ya intinya kita sama-sama beribadah melalui jalur yang ini. Kalaulah Tuhan menghendaki setelah ikhtiar, ya alhamdulillah. Tidak pun juga ya kalau sesuai dengan ikhtiar kita ya alhamdulillah kan. Tadi kita kan bermuara kepada sabar dan syukur. Dan syukur itu saya terus terang ya, Pak, sampai hari ini yang terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh Gus Hasan itu. Setelah saya renungi, oh iya ya. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ujungnya syukur dan sabar. Apapun kegiatan kita jadi nilai itu di hadapan Tuhan syukur dan sabar coba. Jadi manusia itu ketika mampu mengarungi 2 samudra yaitu samudra syukur dan sabar maka akan sukses dalam menjalani kehidupan. Itu yang nilai-nilai teologis yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Haji Hasan Nuri. Sampai hari ini itu sering disampaikan itu. Banyaklah materi-materi yang lain begitu kan ya, tapi kan itu yang nempel. Ya? Itu yang nempel sampai hari ini. Dan itu masuk dari tema apapun juga, masuk itu syukur dan sabar tuh. Betul. Dari mana pemberangkatannya, endingnya, closingnya itu. Betul. Dari ilmu kalam, dari sains, dari apapun juga, saya yakin gitu kan, ujung-ujungnya syukur dan sabar. Nah, itulah sangat hebat lah ini Pak. Luar biasa. Ini Pak Haji ini kalau sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali dari Pak Haji ya. Cuma memang ini kita keterbatasan waktu Pak Haji. Oh iya. Tapi mudah-mudahan lain kesempatan kalau Pak Haji senggang waktu saya pengen ngobrol-ngobrol lagi lah. Iya, pengen ngopi-ngopi lagi gitu. Ngopi-ngopi lagi insyaallah Mas Agung. Apalagi bawa kopinya kopi apa tadi tuh? Lot of Coffee. Itu enak dicoba lah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya enak. Nah Pak Haji terakhir closing statement Pak Haji silakan, mau ada pesan-pesan atau mungkin mau ada ajakan kepada pemilih untuk nanti di tanggal 14 Februari silakan Pak Haji. Kepada seluruh wargi-wargi anu aya di Dapil Opat eta Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Gede Bage, Panjilikan dan Cinamo, insyaallah mohon doana ka sadayana gitu bahwa simkuring janten calon legislatif
dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 4 nomor 1. Nyuhunkeun doa dan dukungannya. Semoga barokah kanggo sadayana, maka pilih Ka'bah gitu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Haji apa yang menjadi harapan, impian cita-cita Pak Haji bisa terrealisasi, terlaksana di Amin, amin, 14 amin. Februari 2024. Amin, amin. Terakhir sekali Pak Haji, Pilpres Pak Haji, terakhir sekali. 01, 02, 03. Apanya? Stop, jangan dijawab Pak Haji. Nanti dijawabnya di bilik suara. Tanggal 14 Februari 2024. Dikira harus dijawab sekarang. Oke. Sekian teman-teman semua, terima kasih atas atensinya, perhatiannya di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Alhamdulillah di episode kali ini banyak sekali ya yang kita dapatkan dari narasumber kita, dari Bapak Dr. Haji Iyad Suryadi MM. Kita doakan semoga beliau bisa mendapatkan yang terbaik dan terpilih menjadi wakil rakyat di Dapil 4 Kota Bandung. Amin, amin. Sekian, walafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Sorry saya Pak.